Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggita, stambuk F551181132. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi dari sistem informasi geografis, yang mulai dari menganalisis sistem informasi geografis, kemudian sistem proyeksi peta, kemudian GPS, dan yang terakhir yaitu sistem koordinat. Untuk materinya kita akan mulai. Yang pertama yaitu menganalisis sistem informasi geografis. Kemampuan analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis yang mengacu pada Aronoff tahun 1989. Yang pertama yaitu fungsi buffer. Buffer atau buffering merupakan salah satu analisis spasial yang sering digunakan dalam sistem informasi geografis. Yang kedua, fungsi overlay. Overlay adalah prosedur penting dalam analisis sistem informasi geografis. Overlay yaitu kemampuan grafis satu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Kemudian yang ketiga, fungsi network. Network adalah analisis spasial mengenai pergerakan atau perpindahan suatu sumber daya dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui jaringan buatan manusia yang saling terhubung. Dan yang terakhir, fungsi 3D analysis. Analisis 3D merupakan salah satu tool dalam perangkat lunak ArcGIS yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara tiga-dimensional berdasarkan informasi koordinat X, Y, Z yang ada pada objek tersebut. Kemudian buffer. Tahun 2016, buffer biasanya digunakan untuk mewakili suatu jangkauan pelayanan ataupun luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk suatu kepentingan analisis spasial. Buffer dapat dilakukan untuk tipe feature poligon, poligon maupun point. Pembuatan buffer membutuhkan penentuan jarak dalam satuan yang terukur, meter atau kilometer. Fungsi buffer sering digunakan untuk membuat penyangga dengan suatu jarak tertentu pada fitur titik, garis maupun poligon yang diseleksi. Hasil dari buffer ini dapat berupa garis atau fitur poligon. Fitur yang dipilih untuk di buffer dapat lebih dari satu layar dan dapat lebih dari satu tipe fitur. Jika lebih dari satu fitur dipilih untuk di buffer, maka buffer yang terpisah akan dibentuk untuk setiap pilihan fitur. Kelebihan dan kekurangan buffer. Kelebihannya yaitu mudah dilakukan pembuatan buffering berdasarkan fitur yang diseleksi serta proses buffering tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian memberikan banyak manfaat dan kegunaan untuk berbagai aplikasi. Untuk kelemahannya sendiri yaitu buffering tidak dapat dilakukan untuk beberapa layar secara langsung, sehingga proses buffering dilakukan satu persatu. Hasil dari beberapa buffering membutuhkan penyusupan atau pengaturan agar layar tidak tumpang tindih. Dalam hal ini, tidak terjadi secara otomatis. Overlay. Pemahaman bahwa overlay peta minimal 2 peta harus menghasilkan peta baru adalah hal mutlak. Misalkan, peta lereng dan peta curah hujan. Maka di peta barunya akan menghasilkan poligon baru berisi atribut lereng dan curah hujan. Metode dalam overlay peta. Yang pertama, union. Tujuannya untuk membuat coverage baru dengan melakukan tumpukan overlay, dua coverlay poligon. Operasi union bisa dilakukan dengan ketentuan semua coverage harus dalam bentuk poligon. Yang kedua, irisan. Operasi interseksi atau operator boolean and membuat coverage baru dengan cara melakukan overlay dua himpunan fitur-fitur coverage. Keluaran coverage hanya berisi bagian fitur-fitur dalam area yang terisi oleh kedua masukan dan beberapa irisan dari coverage. Membuat satu, kemudian yang ketiga, identity. Membuat satu coverage baru dengan melakukan overlay dua himpunan fitur. Keluarannya semua masukan fitur, hasilnya hanya berisi bagian dari identitas fitur coverage yang meliputi masukan coverage. Kemudian analisis network. Keuntungannya yaitu mengorganisir data dan informasi secara sistematis,
dapat menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus segera diselesaikan tepat pada waktunya, karena penundaan pekerjaan tersebut dapat mengakibatkan tertundanya penyelesaian secara keseluruhan. Yang ketiga, dapat segera mengambil keputusan apabila jangka waktu kontrak tidak sama dengan jangka waktu penyelesaian proyek secara normal. Yang keempat, penentuan ukuran pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu dapat menemukan pekerjaan yang dapat ditunda tanpa menyebabkan terlambatnya penyelesaian proyek secara keseluruhan, sehingga dari pekerjaan tersebut dapat dihemat tenaga, waktu, dan biaya. Kemudian kita akan belajar mengenai analisis 3 dimensi. Metode penyimpanan 3 dimensi yaitu yang pertama, data berdistribusi teratur. Data disimpan dengan spasi yang teratur antar titik data sehingga membentuk suatu grid. Bentuk dasar data grid yang paling sering digunakan adalah bentuk bujur sangkar. Kemudian data berdistribusi semi teratur. Keteraturan terdapat pada salah satu unsur datanya, sedangkan unsur yang lain acak. Misalnya garis kontur pada peta yang mempresentasikan ketinggian yang sama pada permukaan bumi dengan interval ketinggian tertentu yang konstan. Yang ketiga, data berdistribusi acak. Tidak ada keteraturan pada setiap unsur datanya. Salah satu bentuk struktur data acak adalah tin dengan segitiga-segitiga tak beraturan sebagai satuan datanya. Kemudian fungsi permukaan. Permukaan bumi dapat pula disajikan dalam model matematis tertentu, tetapi pemodelan ini cenderung hanya memberikan gambaran umum permukaan serta menghilangkan detail-detail lokasi pada permukaan bumi. Kemudian sistem proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sedikit mungkin. Proyeksi peta didefinisikan sebagai fungsi-fungsi matematika untuk mengkonversikan antara lokasi pada permukaan bumi dan proyeksi lokasi pada peta. Agar mendapatkan bentuk ideal, perlu persyaratan geometrik, yaitu jarak antar titik pada peta harus sesuai dengan jarak realitasnya, faktor skala peta. Yang kedua, luas area atau wilayah harus sesuai dengan sebenarnya atau faktor skala peta. Yang ketiga, sudut atau arah garis yang dipresentasikan pada peta harus sesuai dengan sebenarnya. Dan yang terakhir, bentuk unsur yang dipresentasikan pada peta harus sesuai dengan bentuk sebenarnya. Jadi, dengan memperhatikan faktor skala peta. Jenis proyeksi peta menurut bidang proyeksi ada 3, yaitu proyeksi azimutal menggunakan bidang datar, proyeksi kerucut menggunakan bidang kerucut, proyeksi silinder menggunakan bidang silinder. Yang kedua, menurut kedudukan garis karakteristik. Yang pertama, proyeksi normal berimpit dengan sumbu bumi, proyeksi miring membentuk sudut terhadap sumbu bumi, proyeksi transversal tegak lurus terhadap sumbu bumi. Menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan, proyeksi equidistant, proyeksi conform, dan proyeksi ekuivalen. Dan yang terakhir, menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum, yang dalamnya yaitu proyeksi menyinggung, proyeksi memotong, proyeksi tidak menyinggung atau tidak memotong. Kemudian GPS atau Global Position System, sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara tepat di semua tempat, pada semua kondisi dan pada setiap waktu. GPS merupakan perkembangan paling modern sistem navigasi kuno. Fungsi GPS itu sendiri yaitu menghitung jarak dan arah dari lokasi tempat kita berada, menyimpan dalam memori lokasi kita berada, dan yang terakhir menampilkan kekuatan baterai, posisi satelit, kekuatan sinyal. Sistem navigasi, sistem yang menandai di mana posisi mereka dan yang menunjukkan kemana mereka pergi, serta bagaimana jalan mereka pulang. Navigasi kuno. Penghuni gua memberikan tanda pada dinding gua pelaut berpegangan pada posisi bintang. Untuk navigasi kompas memberikan arah utara. Navigasi sextant memberikan sudut tinggi bintang, bulan, dan matahari di atas horizon. Kombinasi kompas dan sextant banyak dipakai untuk pelayaran.
Kelemahannya adalah bahwa dengan alat tersebut, kemudian cara kerja GPS. Satelit GPS memberikan informasi kepada receiver GPS mengenai jarak atau posisi satelit. Kemudian, sehingga kita tahu bahwa kita berada pada suatu radius tertentu dari satelit. Bila ada dua satelit, maka kita tahu posisi kita berada pada dua lokasi, yaitu perpotongan dua radius tadi. GPS receiver mampu menghitung tempat yang paling mungkin. Semakin banyak sinyal satelit ditangkap, semakin teliti satelit menghitung posisi. Kelemahan GPS itu sendiri yaitu tidak dapat digunakan di tempat tertutup atau terhalang gedung-gedung tinggi. Jenis baterai AA, dan jika baterai habis, tidak ada cadangan bantuan navigasi. Kesalahan untuk menghitung ketinggian cukup besar. Dan yang terakhir yaitu tidak cocok untuk membantu sebagai informasi navigasi di daerah pegunungan. Kemudian sistem koordinat, yaitu objek-objek spasial di permukaan bumi, jalan, yaitu seperti jalan, sungai, batas-batas pulau, danau, administrasi, dan lain-lain. Harus bereferensi geografis, sehingga dipresentasikan dengan koordinat bumi, bukan sistem koordinat lokal atau sembarang. Bentuk permukaan bumi. Untuk representasi bentuk permukaan bumi beserta posisi-posisinya digunakan dalam geodesi, datum geodesi, proyeksi peta, sistem referensi koordinat yang telah dikembangkan. Geodesi itu sendiri yaitu sekumpulan konstanta yang menentukan sistem koordinat dan menyatakan posisinya terhadap permukaan bumi yang digunakan sebagai titik kontrol geodesi. Proyeksi peta yaitu metode untuk mengubah dari permukaan lengkung 3D menjadi permukaan datar 2D. Kemudian sistem koordinat yaitu sekumpulan aturan yang menentukan bagaimana koordinat-koordinat pada peta dipresentasikan berupa titik-titik koordinasi. Model putar ellipsoid. Salah satu tugas geodesi adalah penentuan koordinat titik-titik, jarak, dan arah di permukaan bumi. Untuk itu diperlukan adanya suatu bidang hitungan. Karena permukaan bumi yang tidak rata atau teratur, maka tidak dapat dijadikan sebagai bidang hitungan geodesi. Agar bisa untuk kebutuhan hitungan, maka permukaan fisik bumi diganti dengan permukaan yang teratur, dengan bentuk dan ukuran yang mendekati bumi. Permukaan yang dipilih adalah bidang permukaan yang mendekati bentuk dan ukuran geoid. Geoid itu sendiri adalah bentuk dan ukuran permukaan bumi yang diambil dari permukaan air laut rata-rata. Geoid bentuk permukaan bumi yang berada pada ketinggian permukaan air laut rata-rata dalam keadaan tenang. Kemudian memiliki bentuk mendekati elips putar dengan sumbu pendek sebagai sumbu putar. Kemudian model cakram, datum. Datum digunakan untuk mendefinisikan sistem koordinat. Didefinisikan dengan ellipsoid dan sumbu dari perputaran. Secara umum, datum merupakan besaran-besaran atau konstanta-konstanta sebagai referensi atau dasar basis yang digunakan untuk menentukan hitungan besaran-besaran yang lain. Datum geodesi merupakan sekumpulan konstanta yang digunakan untuk mendefinisikan sistem koordinat yang digunakan untuk kontrol geodesi. Misal, untuk penentuan hitungan koordinat-koordinat titik di permukaan bumi, paling sedikit diperlukan 8 konstanta. Datum tiap wilayah atau negara berbeda, itulah sebabnya negara-negara di dunia mengembangkan kondisi ellipsoidnya sendiri secara lokal. 3 cara menentukan datum geodesi. Yang pertama yaitu datum lokal. Datum lokal yaitu datum geodesi yang menggunakan ellipsoid referensi yang dipilih sedekat mungkin, paling sesuai dengan bentuk geoid lokal, relatif tidak luas yang dipetakan. Kemudian yang kedua, datum regional. Datum regional yaitu datum geodesi yang menggunakan ellipsoid referensi yang dipilih sedekat mungkin atau paling sesuai dengan bentuk geoid untuk area yang relatif luas. Kemudian yang ketiga, datum global. Datum global yaitu datum geodesi yang menggunakan ellipsoid referensi yang dipilih sedekat mungkin atau paling sesuai dengan bentuk geoid untuk area seluruh permukaan bumi. Sekian materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.